Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yasir Fadilah. Nah, kali ini saya mau membahas topik yang bisa dibilang menarik, yaitu tentang metaverse. Saya tertarik membahas tentang metaverse sejak Facebook merubah namanya menjadi Meta. Saya jadi penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Facebook dengan Meta dan tentunya dengan metaverse ini. Nah, sebenarnya saya juga sempat punya visi untuk eh, gimana caranya kita bisa menggunakan kacamata pintar atau kacamata jenius untuk memudahkan urusan kita sehari-hari di dunia nyata. Ya, dan ternyata Facebook mempunyai visi yang hampir sama dengan saya. Atau Mark Zuckerberg punya visi yang hampir sama dengan saya. Tapi dia menggunakan VR atau kacamata VR untuk mengakses metaverse. Nah, kacamata pintar ini digunakan untuk mengakses dunia virtual. Dan katanya kita bisa melakukan banyak hal di dunia virtual itu, di metaverse itu. Misalnya seperti main game, lalu berinteraksi dengan orang lain atau bersosialisasi, mengadakan meeting dengan rekan-rekan kerja kita, atau menghadiri acara di metaverse. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap menjadi seperti manusia meskipun kita berinteraksi di dunia virtual? Apakah itu bagus untuk kesehatan mental kita? Dan gimana seandainya kita justru akan menghabiskan waktu kita di metaverse, di dunia virtual? Apa yang akan terjadi? Nah, sebenarnya apa itu metaverse? Nah, mungkin kamu udah tahu gambaran dari metaverse itu. Nah, jadi metaverse itu adalah dunia virtual di mana kita masuk ke dalamnya, bukan secara badan kita, tapi secara pikiran atau imajinasi kita. Secara apa yang kita lihat di kacamata VR. Nah, saya sebenarnya antara tertarik atau saya sebenarnya antara setuju dan nggak setuju dengan metaverse ini. Saya ada alasan kenapa saya setuju dan kenapa saya nggak setuju. Yang pertama, saya setuju karena ini bisa memudahkan kita dalam berbagai urusan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita bisa melakukan banyak hal di metaverse, ini bisa bagus ketika urusan-urusan kita menjadi lebih mudah. Ketika kita bisa meningkatkan produktivitas kita dengan berada di metaverse ini, ketika kita bisa meningkatkan pendapatan kita dengan menggunakan metaverse ini. Nah, saya nggak setuju karena ketika kita menggunakan metaverse ini terlalu banyak atau terlalu sering, saya khawatir bisa mengganggu kepada kesehatan emosi kita, kesehatan mental kita. Karena kita adalah makhluk emosi. Kita sebagai manusia nggak akan terlepas dari emosi. Karena ketika kita berinteraksi dengan orang secara langsung, itu masih jauh lebih bagus dibandingkan kita berinteraksi secara virtual. Karena ketika kita bisa berinteraksi secara langsung, nah, itu akan lebih mudah untuk memproduksi hormon oksitosin atau hormon cinta. Ya, ini hormon yang bisa membuat kita merasa dekat dengan orang lain. Ya, hormon ini bisa membuat kedekatan kita dengan orang lain menjadi lebih bagus. Tapi ada sisi yang menarik buat saya, yaitu sisi bisnisnya. Karena kita juga bisa melakukan bisnis di sana. Atau kita bisa membeli banyak hal di sana. Misalnya, kita bisa membeli rumah, tapi secara virtual, atau membeli tanah. Kita bisa membeli pakaian, ya pakaian virtual, atau skin karakter, dan sebagainya. Dan selain itu, kita juga bisa menjualnya kepada orang lain yang ada di metaverse itu. Nah, mungkin kedengarannya menarik ya. Kalau menurut kamu gimana? Nah, ternyata setelah dipikir-pikir, saya sadar kalau ada sesuatu yang sebaiknya lebih diperhatikan daripada metaverse ini, yaitu heart first, atau alam hati. Karena seperti yang saya bilang, kalau kita sebagai manusia, kita adalah makhluk emosi. Kita harus bisa melatih kecerdasan emosi kita. Karena kalau kecerdasan emosi kita bisa dilatih,
ditingkatkan, hati kita bisa menuntun kita kepada sesuatu yang baik. Atau kalau kita nggak bisa mengendalikannya, mungkin kita akan terjerumus ke hal-hal yang nggak baik. Jadi, untuk menutup ini, saya cuma mau berpesan kalau apapun atau secanggih apapun teknologi yang ada di hadapan kamu, jangan sampai itu menjadi bumerang. Tapi kamu justru harus bisa menggunakannya sebaik mungkin, sebijak mungkin. Karena teknologi itu cuma alat, bukan sesuatu yang menentukan kehidupan kamu. Oke, jadi apakah metaverse ini adalah masa depan kita? Kamu yang menentukan.